Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Kejadian di pasal yang keempat. Lebih dari satu abad berlalu antara peristiwa Kejadian pasal 3 dan Kejadian pasal 4. Adam memperanakan Set pada usia 130 tahun yang ditulis di pasal 5 ayat 3. Pembunuhan Kain atas Habel pasti terjadi sebelum tahun itu karena Set menggantikan Habel. Itu yang ditulis di pasal 4 ayat 25. Bagaimanapun dalam keturunan Adam dan Hawa, beda antara yang saleh dan yang durhaka terlihat jelas. Beda itu bisa ditelusuri pada tingkatan. Yang pertama, tingkatan individu. Yang kedua, tingkatan kelompok kecil. Dan yang ketiga, tingkatan masyarakat. Kain dan Habel adalah perwakilan awal dari keturunan ular dan keturunan perempuan yang disebutkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Beberapa gambaran dari dua bersaudara ini terdapat di dalam Kejadian pasal 4 yang dibuka dengan kata halus yang indah untuk hubungan badan. Dalam terjemahan dikatakan Adam mengenal istrinya. Yang terjemahan yang biasa dibaca kita adalah Adam bersetubuh dengan istrinya. Pernikahan adalah hubungan manusia yang paling intim. Beberapa orang sudah menyimpulkan berdasarkan bahasa di sini bahwa tidak ada hubungan badan sebelum pengusiran dari Taman Eden itu. Kain adalah orang pertama yang pernah dilahirkan. Namanya berarti perolehan atau kepemilikan. Kain menerima nama ini karena mengingatkan Hawa pada sesuatu yang dia katakan saat lahir. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan yang menyatakan anak yang baru lahir itu sebagai karunia dari Tuhan. Bahwa Hawa menerima anak itu melalui perantaraan Allah. Komentar Hawa pada kelahiran Kain mengungkapkan rasa syukurnya karena sudah dibebaskan dari rasa sakit dan bahaya kehamilan. Penggunaan Hawa atas nama Tuhan atau Yahweh menunjukkan bahwa dia menganggap kelahiran ini sebagai tanda kesetiaan Tuhan dalam mengizinkan keturunan perempuan untuk dilahirkan. Bahasa Hawa menunjukkan bahwa Hawa sudah bertobat dari dosa di taman itu. Ucapannya bisa dianggap sebagai kata iman. Tapi apapun masalahnya, sukacita dan impian Hawa bagi anak sulungnya itu akan hancur. Dan harapannya bagi anak laki-laki ini akan sia-sia. Alih-alih mengurangi penderitaannya, anak laki-laki ini akan menimbulkan luka yang tidak diragukan lagi, menyebabkan rasa sakit seumur hidup di dalam hati Hawa itu. Apakah Hawa mengharapkan anak ini menjadi peremuk di Kejadian 3 ayat 15 atau tidak bisa ditentukan. Ayat-ayat tidak mengungkapkan perbedaan usia antara Kain dan adiknya. Nama Habel berarti kesia-siaan. Mungkin nama ini mengungkapkan kekecewaan terhadap perilaku Kain. Habel sepertinya meramalkan hidupnya yang singkat, yang dipersingkat oleh Kain saudaranya. Lamanya waktu Habel di bumi adalah sementara seperti uap, katanya. Di sisi lain nama itu mungkin menunjukkan bahwa kehidupan keras di luar kebun mulai berdampak secara psikologis. Kain mengikuti jejak ayahnya. Dia menjadi penggarap tanah. Habel menjadi gembala pertama. Tidak ada upaya dilakukan di sini untuk meninggikan pengejaran pastoral dengan mengorbankan pertanian. Perbedaan penting antara Kain dan Habel tidak terletak pada pekerjaan pilihan mereka,
tetapi dalam sikap hati mereka. Kisah Kejadian ini tidak menjelaskan mengapa Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Bagaimana Tuhan menyatakan penerimaannya terhadap penyembahan Habel dan penolakan terhadap penyembahan Kain tidak sepenuhnya jelas. Naskah itu tidak bicara tentang sikap Allah yang lebih menyukai satu jenis persembahan atas yang lainnya. Kisah itu hanya menyatakan bahwa masing-masing membawa korban persembahan kepada Allah. Istilah ini digunakan dalam sejarah Yahudi yang belakangan, yang terutama diterapkan kepada persembahan tepung atau biji-bijian atau persembahan sajian, tetapi juga dapat mencakup korban bakaran binatang. Ternyata materi yang dipersembahkan sepenuhnya ditentukan oleh pekerjaan kedua penyembah tersebut. Tidak ada petunjuk yang ditemukan dalam ayat-ayat tentang keunggulan persembahan berdarah atas persembahan tidak berdarah. Sebaliknya, fokusnya adalah pada penyembah itu sendiri. Penyembahan Kain tidak bisa diterima. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kain membawa kepada Tuhan sebagian dari hasil bumi. Kalau kita lihat ayat 3. Penyembah diletakkan sebelum persembahan. Sikap Kain membuat persembahannya tidak dapat diterima. Kain mungkin telah memberi dengan sikap enggan. Sikapnya yang agak santai terhadap penyembahan mengungkapkan kurangnya iman dan kasih di dalam hatinya. Kepada Kain dan persembahannya, Allah tidak berkenan jika sekedar membawa kepada Allah apa yang tersisa dan menyimpan yang utama dan terbaik untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, persembahan Habel kepada Tuhan patut dipuji. Kunci untuk memahami mengapa persembahan Habel lebih berharga bagi Allah daripada milik Kain adalah penyebutan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Habel mempersembahkan anak sulung dari kawanan domba dan lemaknya. Itu di ayat 4. Di bawah hukum Musa, hasil panen pertama, anak sulung hewan dan bagian lemaknya milik Allah dalam cara yang tertentu. Habel memberikan bagian terbaik dari hewan terbaiknya. Habel jelas menghargai berkat Allah atas kawanan ternaknya. Dan dia bersyukur untuk memberikan yang utama dan terbaik dari apa yang dia miliki kepada Tuhan. Habel mendekati Tuhan dalam iman. Menurut Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa dia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi Habel membuat pengorbanannya lebih baik, secara harfiah lebih sempurna. Pengorbanannya lebih banyak di dalamnya. Itu memiliki iman. Berikut adalah beberapa kemungkinan. Api turun dan menghanguskan persembahan Habel. Allah menyatakan dirinya kepada mereka. Tuhan berbicara langsung dengan mereka. Mungkin di pintu masuk taman. Upaya Habel di masa depan diberkati. Dan upaya Kain tidak. Bagaimanapun penilaian ilahi dari kedua penyembah itu jelas. Dan Kain tidak menyukainya. Tidak seperti manusia. Allah tidak hanya mengamati tindakan lahiriah manusia, tapi Allah juga mengetahui sikap hati seseorang dan memahami motif orang itu
dalam ibadah. Belakangan dalam kitab suci dinyatakan bahwa Tuhan menuntut ketaatan dan hati yang tulus dari setiap penyembah yang ingin menyukakan Tuhan. Kain murka. Sebetulnya ayat itu mengatakan bahwa Kain menjadi sangat panas. Kemarahan Kain mengungkapkan sesuatu tentang sikap hatinya yang sebenarnya. Kemarahan semacam ini, kalau tidak dikendalikan, dapat mengarah kepada pembunuhan. Karena kemarahan Kain terhadap Tuhan dan kebencian Kain terhadap saudaranya, raut wajah Kain menjadi muram, yaitu sikapnya dengan jelas tercermin dalam raut wajahnya. Tuhan berusaha untuk memperingatkan Kain tentang arah berbahaya yang diambil hidupnya karena kemarahan. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Pertanyaan-pertanyaan itu dirancang untuk membuat Kain berhenti sejenak untuk merenungkan pembenaran kemarahannya. Allah ingin Kain memeriksa sikap hatinya. Pengakuan bersalah dapat menimbulkan pertobatan. Tuhan tentu saja tahu bahwa kalau iri hati kakap terhadap saudara kandungnya dan kebenciannya kepada Allah tidak ditangani, hal itu akan membawa dia kepada dosa yang jauh lebih serius, yaitu pembunuhan saudaranya. Pertanyaan ketiga, meminta perhatian pada kesederhanaan dasar dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau melakukan apa yang benar, apakah engkau tidak akan diterima? Andaikan Kain mau melakukan yang benar dan memiliki sikap yang baik, Kain akan memiliki air muka yang berseri yang dikaitkan dengan memiliki hati nurani yang baik di hadapan Tuhan tanpa malu dan celah. Di ayat 7 dikatakan, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kain harus melawan dosa, meski dosa menginginkan dia. Allah memperingatkan Kain bahwa dia harus berkuasa atasnya. Kain bukan pembunuh yang telah ditentukan sebelumnya terhadap saudaranya. Karena Kain memiliki kehendak bebas dan pilihan tentang apakah dia akan tetap berada di jalannya saat itu atau tidak. Kain tidak sepenuhnya bejat atau dalam ikatan dosa yang sangat erat, apakah itu diwariskan atau aktual, sehingga dia tidak punya pilihan lain. Sebaliknya, Kain menghadapi pilihan antara dua alternatif dan memiliki tanggung jawab untuk memilih yang benar. Kain bisa memberikan ketaatan sepenuh hati kepada Allah daripada tetap dalam pemberontakan dan memiliki sikap buruk terhadap Allah dan saudaranya. Kain membiarkan kebenciannya menuntun kepada dosa lebih lanjut. Berdasarkan kemarahan Kain dan ketidakmauannya menerima penjelasan Allah mengapa ibadahnya ditolak dan ibadah saudaranya diterima. Sepertinya Kain marah karena iri hati sehingga perasaan itu meluap dalam serangan penuh marah. Di Kain tidak mengindahkan peringatan Tuhan. Kemarahan membuka pintu dan dosa menelannya. Kain berasal dari si jahat, karena itu dia membunuh saudaranya di ladang. Mengapa? Karena perbuatannya jahat dan saudaranya benar. Itu ditulis di pertama Yohanes 3, 11-12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Tuhan
segera membawa Kain ke pengadilan, di mana Abel saudaramu. Ini adalah kedua kalinya Tuhan mendekati manusia berdosa dengan sebuah pertanyaan. Dulu Adam dan Hawa memanifestasikan ketakutan setelah dosa mereka. Adam setelah mencoba mengalihkan kesalahannya dengan enggan mengakui dosanya. Tidak begitu dengan Kain. Kain kurang ajar dan keras. Kain menambahkan kebohongan kepada kesalahannya dengan mencoba untuk menghindari pertanyaan Allah dan menolak tanggung jawab apa saja terhadap saudaranya dengan mengajukan sendiri pertanyaannya. Apakah aku penjaga adikku? Tuhan menghentikan semua penghindaran lebih lanjut ketika Tuhan berkata, apakah yang kau telah perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sementara darah orang yang tidak bersalah berseru kepada Tuhan untuk membalas dendam. Darah Yesus berbicara lebih baik daripada darah Habel. Kalau kita lihat Ibrani 12 ayat 24. Darah Yesus berbicara tentang pengampunan daripada balas dendam. Kain tidak menunjukkan penyesalan atas kejahatannya dan tidak meminta pengampunan. Kain harus mengetahui bahwa tindakan itu menghasilkan akibat, dan Kain tidak dapat merenggut nyawa saudaranya tanpa dihukum. Allah tidak membunuh Kain karena perbuatan jahatnya itu. Belakangan tentu saja Allah akan menentukan bahwa dalam kasus pembunuhan berencana pelakunya harus dihukum mati. Sekarang untuk pertama kalinya kutukan ilahi jatuh pada manusia. Kutukan itu mengandung dua aspek. Pertama, di bawah kutukan Tuhan, Kain harus meninggalkan tanah yang sudah menelan darah saudaranya. Tanah yang sudah dia pelajari untuk diolah tidak akan lagi menghasilkan tanamannya. Yang kedua, Kain akan terpaksa meninggalkan pertanian dan menjadi gelandangan dan pengembara di bumi. Itu di ayat 12. Sebagaimana Adam dan Hawa oleh kasih karunia diperbolehkan untuk melanjutkan hidup dalam penderitaan dan perjuangan sesudah mereka diberi peringatan tentang hukuman mati. Demikian juga dengan hukuman Kain. Kain memang pantas dihukum mati, tetapi kasih karunia Allah menang sehingga Kain dapat terus hidup meski dia akan terbuang jauh dari tanah yang atasnya hidupnya bergantung. Oleh karena dosanya, Kain akan tidak punya lahan dan menjadi tunawisma, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Pengalamannya itu menjadi pendahulu bagi pengembaraan Israel di padang gurun selama 40 tahun karena ketidakpercayaan, karena ketidaktaatan, dan karena pemberontakan mereka melawan Allah. Pengusiran Kain dari tanah itu di kemudian hari juga menemukan kesamaan dalam sejarah Israel. Ketika umat Allah secara paksa dipindahkan dari negeri mereka dan dibawa ke dalam penawanan karena persundalan dan karena penyembahan berhala mereka yang terus-menerus. Dalam pengertian tertentu, Kain dijatuhi hukuman ke neraka atas pilihannya sendiri. Kalau dia tidak mau hidup damai dengan keluarganya, maka dia harus hidup tanpa mereka. Kain menjadi ancaman bagi masyarakat. Jadi dia harus hidup terpisah dari masyarakat. Demikian juga karena Kain tidak menginginkan Allah dalam hidupnya. Allah tidak akan memaksa Kain untuk hidup dalam persekutuan, baik dengan diri Allah sendiri maupun dengan umat Allah. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Baru. Setelah penghakiman terakhir,
Mereka yang menolak kasih dan persekutuan Allah akan dikucilkan dari hadirat Allah dan dari orang-orang tertebus dari segala zaman. Mendengar berita ini, Kain jatuh ke dalam keadaan depresi. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Hukuman itu mengganggu Kain, bukan dosanya. Kain prihatin terutama tentang 4 aspek hukuman. Yang pertama, dia akan diusir dari tanah. Kata yang digunakan di sini adalah kata yang sama yang digunakan untuk Adam, diusir dari taman. Yang kedua, pengusiran seperti itu berarti bahwa dia akan tersembunyi dari wajah Tuhan. Yang ketiga, Kain akan menjadi seorang gelandangan dan pengembara. Ketakutan yang diilhamkan ilahi menyebabkan Kain jadi buronan. Yang keempat, Kain khawatir akan dibunuh oleh orang-orang yang mungkin dia temui. Pengasingan dari Allah menyebabkan Kain takut terhadap manusia lain yang mungkin menyakiti dia. Kain nampaknya membenci kehadiran Allah dan memandang itu sebagai campur tangan ilahi dalam hidupnya. Sekarang Kain menyadari apa yang sedang hilang dari dirinya, tetapi sudah terlalu terlambat. Berapa usia kedua bersaudara itu ketika pembunuhan itu terjadi tidak bisa ditentukan. Pernyataan Kain menunjukkan bahwa Kain mungkin jauh lebih tua dari yang diperkirakan secara umum. Pada saat Kain berusia 400 tahun, penduduk bumi akan mendekati 100.000. Mengapa Tuhan tidak mengeksekusi Kain? Mungkin karena kejahatan itu tidak direncanakan, karena belum pernah ada orang yang meninggal sebelumnya. Kain mungkin tidak menyadari bahwa pukulannya akan menyebabkan kematian saudaranya. Yang lain berpendapat bahwa hidup Kain diselamatkan untuk memfasilitasi penduduk bumi yang tergesa-gesa. Yang lain lagi berpendapat sudah mengusulkan bahwa kesengsaraan hidup Kain akan menjadi peringatan abadi bagi orang lain yang mungkin merenungkan pembunuhan. Tuhan lebih dari murah hati dalam berurusan dengan Kain. Dia kemudian menunjukkan kasih karunia-Nya dengan janji dan tindakan perlindungan ilahi bagi pendosa yang tidak bertobat ini. Tuhan menyatakan bahwa siapapun yang membunuh Kain akan menderita pembalasan ilahi 7 kali lipat. Itu di ayat 15. Pernyataan ini menggarisbawahi fakta bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Itu juga berfungsi sebagai peringatan terhadap kejahatan pembunuhan. Untuk memberikan kepercayaan kepada Kain akan janji perlindungan ini, Allah menunjukkan suatu tanda bagi Kain di ayat 15. Apa tanda ini mungkin tidak dapat ditentukan. Ironi kisah ini adalah bahwa kisah itu dimulai dengan 2 saudara yang berusaha untuk mendekat kepada Allah dalam ibadah. Setelah Kain membunuh Habel karena iri hati dan kemarahan, pembunuh murka yang tidak bertobat itu pergi dari hadapan Tuhan. Ini adalah cara penulis Kejadian menjelaskan bagaimana Kain masuk ke dalam kehidupan yang terasing dari Allah. Di bawah kutukan Tuhan, Kain keluar dari hadirat Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana, tidak mungkin untuk keluar dari hadirat Tuhan secara jasmania. Oleh karena itu, ayat-ayat itu harus mengacu kepada arah rohani hidup Kain. Kain pergi untuk membangun masyarakat tak bertuhan di sebelah timur Eden, di Nod, negeri pengembara, di ayat 16. Nanti kita lanjutkan di pelajaran berikutnya.